Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya, teman-teman? Kedengar suaranya? Terdengar. Oke, terdengar ya. Baik, hari ini kita sudah masuk ke meeting 17 ya. Nah, ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai kata ganti, pronoun. Kemudian ada materi paralel. Oke. Nah, yang pertama, tapi sebelum itu kita coba review dulu materi yang lalu, khususnya materi meeting kemarin, mengenai problem with verb. Bahwa kalau di antara kata ada yang digaris yang merupakan kata kerja, maka kata kerja itu bisa salah disebabkan adanya kata kerja lainnya. Seperti apa itu? Yang pertama, ada to be. Hati-hati jangan sampai kata kerja yang digaris itu didahului oleh to be. Maka kata kerja yang cocok setelah to be adalah verb in atau verb three atau bahkan to plus verb one. Yang kedua adalah kata kerja yang digaris itu jangan sampai didahului oleh to have. Kenapa? Karena to have hanya cocok dengan verb three atau to be berupa been. Dan yang ketiga adalah jangan sampai kata kerja yang digaris itu didahului oleh modals. Dan modals itu harus bertemu dengan verb one atau be. Ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah materi mengenai kata benda. Kalau di antara kata yang digaris ada kata benda, bisa jadi kata benda itu salah disebabkan tidak sinkron dengan quantifier-nya. Kata yang menunjukkan jumlah. Atau sebaliknya, mungkin quantifier-nya yang digaris. Bisa jadi quantifier-nya yang salah disebabkan tidak sinkron dengan kata bendanya. Yang pertama, kata benda itu ada yang singular. Yang kedua, ada yang plural. Dan yang ketiga, ada uncountable. Nah, di masing-masing jenis kata benda ini tentu juga ada quantifier-nya. Ada quantifier untuk singular, kemudian ada quantifier untuk plural, dan yang terakhir ada quantifier untuk uncountable. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru hari ini terkait dengan kata ganti. Nah, pronoun. Yang harus Anda pahami mengenai pronoun, ada dua hal yang harus Anda analisa. Yang pertama, setiap ada kata ganti yang digaris di soal, yang Anda harus cocokkan dulu adalah position or function-nya. Jadi ketika ada kata ganti yang digaris di soal written, maka hal yang pertama yang harus Anda cek adalah apakah sesuai dengan posisinya atau function-nya. Kemudian, kalau ini sudah oke, berarti Anda lanjut ke yang kedua. Bahwa bisa jadi kata ganti itu salah karena tidak cocok dengan noun-nya. Noun reference. Ya, namanya saya kata ganti, berarti dia digunakan fungsinya untuk menggantikan posisi kata benda. Berarti kata ganti dengan kata benda itu harus sinkron dari dalam hal yang pertama jumlahnya. Kalau kata bendanya tunggal berarti cari kata ganti yang tunggal juga. Begitu juga kalau kata bendanya berjenis kelamin, perempuan atau laki-laki, otomatis
cari juga kata ganti yang berjenis perempuan atau laki-laki. Ya, jadi dua hal ini yang harus Anda jadikan patokan untuk mengidentifikasi apakah kata ganti itu sudah benar atau belum. Nah, sekarang kita coba yang pertama. Berarti Anda harus kuasai dulu semua jenis-jenis kata ganti. Ada subjek, kemudian ada objek, kemudian ada possessive adjective, kemudian possessive pronoun, kemudian refleksif. Oke, untuk kata ganti subjek, di situ ada I, you, they, we, him, me, it. Nah, subjek ini ketika menjadi objek menjadi me. Jadi meaningnya sama ya, I dengan me itu sama, meaningnya tetap saya. Cuma penggunaannya, posisinya atau fungsinya dalam kalimat itu beda. You, them, us, him, her, it. Kemudian possessive adjektifnya ada my, your, their, her, his, her, its. Kemudian possessive pronounnya menjadi mine, yours, theirs, ours, his, hers. Ini enggak ada ya. It. Kemudian refleksif, myself, kemudian yourself atau yourselves. Kemudian ada themselves. Kemudian ourselves, himself, herself, kemudian itself. Nah, inilah guys bentuk-bentuk kata ganti. Subjek, objek, possessive adjective, possessive pronoun, dan juga reflexive pronoun. Ini masih yang pertama ya. Gimana cara Anda mencocokkan kata ganti itu ketika digaris di soal dalam hal posisi atau functionnya. Oke. Nah, sekarang kalau Anda sudah pahami semua jenis-jenis kata ganti, nah sekarang gimana cara menentukannya? Oh, subjek itu posisinya di dalam kalimat umumnya di awal. Jadi umumnya di awal kalimat digunakan. Atau bisa juga bahwa subjek itu digunakan bukan di awal kalimat, tapi setelah konektor. Setelah konektor ya pasti butuhnya subjek ya, bukan objek. Gitu. Sedangkan kata ganti objek digunakan bukan di akhir kalimat, tapi after verb, dan juga after preposisi. Ya, ini ayat dulu ya. Jadi untuk membedakan kata ganti subjek dengan objek sangat mudah, posisinya sangat berbeda. Kalau subjek umumnya di awal, justru objek itu digunakan setelah kata kerja. Kemudian kalau subjek itu digunakan setelah konektor, kemudian objek bisa jadi digunakan setelah kata depan atau preposisi. Kita coba ya.
Latihan dulu correct incorrect. Oke, coba ya. Nomor satu, di sini ada you, karena di awal kalimat maka dianggap subjek. Kemudian ada it, karena letaknya setelah kata kerja maka it dianggap objek. Karena you dengan it itu bentuk subjek objeknya sama. Maka untuk menentukan dia subjek atau objek ya lihat posisinya. Oke, kemudian her letaknya setelah preposisi maka objek. Berarti semua kata ganti yang digunakan di nomor satu sesuai dengan posisinya. Maka jawabannya correct. Lanjut nomor dua, Anda bisa jawab correct atau incorrect? Correct atau incorrect? Incorrect. Ya, Correct. yang mana jadi patokan incorrectnya, Kak? Ini ya. Nah, kok ada subjek di sini? Gitu. Nah, letaknya padahal letaknya itu setelah verb. Jadi seperti ini model-modelnya nantinya ketika di written expression. Ada kata ganti yang digaris tapi ternyata tidak sesuai dengan posisinya. Dia adalah kata ganti subjek padahal posisinya setelah verb harusnya digunakan objek. Maka jawabannya incorrect. Oke, lanjut nomor 3. Incorrect. Incorrect. Ya, betul ya, her. Ini kan posisinya di awal kalimat. Harusnya butuhnya subjek, bukan objek. Harusnya she and Bob. Oke, incorrect. 4. I sudah benar. It juga sudah oke. You dan Correct. correct. 5. Incorrect. Ya, Correct. ya, ini ada me. Padahal posisinya di awal kalimat. Harusnya gunakan subjek. Oke, aman. Sekarang kita kembali lagi. Saya kira subjek dengan objek sangat jelas perbedaannya. Sekarang bagaimana kalau teman-teman compare, membandingkan penggunaan possessive adjective dengan possessive pronoun. Nah, untuk dua jenis kata ganti ini, itu tidak ada kaitannya dengan posisi. Artinya dimanapun posisinya itu boleh. Boleh di awal, boleh setelah kata kerja, boleh setelah preposisi, nggak masalah. Tetapi kedua kata ganti ini biasanya bermasalah terhadap kalau possessive adjective itu butuh benda. Sedangkan possessive pronoun itu nggak butuh benda. Nah, ini perbedaannya. Sangat-sangat simpel. Adjektif butuh benda, possessive pronoun tidak butuh benda. Sekarang kita cek lagi correct incorrect. Nah, coba. Nomor 1, ada she kan aman, dia subjek. Ada hers. Hers ini possessive pronoun, saya singkat aja PP. Possessive pronoun itu tadi posisinya nggak masalah, tapi yang bermasalah dia butuh benda atau tidak.
Ternyata posisi pronoun tidak butuh benda. Tapi di sini hair adalah benda. Berarti harusnya di sini ganti menjadi adjective. Maka jawabannya incorrect. Lanjut nomor 2. Correct. Correct. Ya, sudah benar ya. Our adjective bertemu benda. Theirs tidak ada benda. Oke. 3. Incorrect. Incorrect. Nah, ternyata theirs di sini posisi pronoun. Nggak boleh bertemu benda, tapi di sini ada benda, maka incorrect. Lanjut. 4. Incorrect. Incorrect. Coba kita lihat. Oh iya, ternyata di sini ada yours, posisi pronoun. Ternyata setelahnya ada benda. Ingat, posisi pronoun nggak boleh bertemu benda. Maka jawabannya ini. 5. Correct. Correct. Coba your adjective bertemu benda. My adjective bertemu benda. Adjective bertemu benda. Oke, aman. Nah, sekarang kita lanjut. Berarti teman-teman sudah paham gimana cara mencocokkan kata ganti berdasarkan position atau functionnya. Sekarang gimana cara menganalisa kata ganti itu berdasarkan kata benda yang dia rujuk atau noun reference-nya berdasarkan jumlah atau jenis kelamin. Nah, langsung ke soal. Nah, coba ya nomor 1. Nah, ini nomor 1 ya. Kalau Anda perhatikan, my ada noun, sudah oke. Him posisinya sudah oke setelah verb. Nah, pertanyaannya, him ini merujuk kepada seorang laki-laki kan? Oke. Sekarang, Iya. yang dimaksud di sini benda yang dia rujuk hanya satu kan? Nggak ada benda yang lain selain dari friend. Sekarang, apakah friends ini sudah cocok dengan him? Tidak. Ya, kenapa? Karena friends-nya ini kan jamak. Sedangkan him itu digunakan untuk satu orang laki-laki. Berarti Anda cari kata ganti posisinya objek yang merujuk kepada benda yang lebih dari satu. Maka yang digunakan adalah them. Nah, seperti itu cara identifikasi kata ganti dicocokkan dengan kata benda yang dia rujuk atau non reference-nya. Yang paling utama Anda harus cocokkan dulu kata benda dengan kata gantinya itu berdasarkan jumlah. Kayak seperti ini kan. Him itu kan kata ganti yang jumlahnya untuk satu orang. Sedangkan friends bendanya lebih dari satu orang. Itu sudah mulai ada perbedaan. Jadi ganti kata gantinya menjadi them yang merujuk kepada benda yang lebih dari satu. Lanjut nomor 2. I don't like the idea because it is too costly. It ini Correct. sudah benar merujuk kepada idea ya. Ya, idenya kan tunggal. Oke, correct. 3. Correct. Correct. Coba kita cek. They can sit 12 people. Ternyata they ini merujuk kepada tables ya. Ya, tables jamak. Oke, correct. Lanjut 4. Incorrect. Incorrect. Ternyata ada he. Kalau dari segi posisi sudah benar. Ini kan subjek. Letaknya setelah konektor. Ada verb. Ya kan? Oke. He merujuk kepada seorang laki-laki. Padahal, coba.
lanjutan frase atau kata setelah he doesn't taste very good. Dari segi makna ini merujuk kepada sup, yang mana sup ini tidak berjenis kelamin. Ya, berarti harusnya he ganti menjadi it. Ya, karena supnya hanya satu, supnya tunggal. Berarti kata ganti untuk tunggal dan sup itu bukan orang, maka gunakanlah it. Incorrect. Satu lagi nih, nomor 5. Incorrect. Incorrect. Coba ternyata she tidak sinkron dengan girls. Jadi yang dianggap she di sini merujuk kepada girls. Padahal girls-nya ini dari segi jumlah lebih dari satu. Sedangkan she itu untuk menggantikan posisi benda yang berjenis kelamin perempuan yang jumlahnya satu orang. Maka ganti she menjadi them. Karena posisinya kan sebagai subjek. Sorry, they ya. They. Posisinya subjek di sini, maka gunakan kata ganti subjek yang merujuk kepada benda yang lebih dari satu. They. Oke, incorrect. Aman ya? Ada tanggapan dulu sebelum lanjut ke materi yang kedua mengenai paralel. Oke, aman ya. Baik. Sekarang kita lanjut ke materi paralel. Oke, teman-teman sekalian, sebelum masuk ke materi paralel lebih jauh, nah, konsep paralel itu adalah Anda menggunakan seringkali menggunakan kata yang sejenis atau kata yang sama. Berarti kalau Anda menggunakan kata benda, maka yang lainnya juga harus menggunakan kata benda. Begitu juga kalau ada kata sifat, maka yang lainnya juga butuh kata sifat. Kata kerja verb ing, maka yang lainnya juga butuh verb ing. Dan seterusnya. Inilah konsep dasar dari paralel. Menggunakan pola kata yang sejenis. Nah, supaya teman-teman lebih paham seperti apa sih bentuk-bentuk kata benda, kata sifat, kemudian kata keterangan, maka Anda harus tahu dulu seperti apa ciri-ciri awalan atau akhiran kata yang menunjukkan setiap kelas kata. Oh, ini akhiran, ini imbuhan yang terkait dengan kata benda. Jadi Anda bukan mencari meaning, tapi lebih kepada kelas katanya. Oh, ini ciri-ciri akhiran untuk kata kerja. Ini ciri-ciri akhiran untuk kata sifat atau kata keterangan. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada kata benda. Nah, ini contohnya. Langsung aja boleh ke bentuk contoh katanya. Ada akhiran ance, ada ion, ada er, kemudian ada ian, isem, ty, itu semua akhiran-akhiran yang identik dengan kata benda. Ada nurse, ada hood, ada sheep, ada th, itu ada man, itu ciri-ciri akhiran untuk kata benda. Kemudian ant, ure, ya kan? Kemudian y atau y, ya, itu semua adalah ciri-ciri kata benda. Aman ya? Sekarang kata kerja.
ternyata kata kerja bisa ditunjukkan dengan awalan seperti replay, disagree, over, di, miss, and. Oke. Atau mungkin awalan seperti ini, befriend, enrich, atau bahkan akhiran, IC, FY, EN. Ini akhiran-akhiran yang menunjukkan ciri-ciri kata kerja. Adapun kata sifat ini, akhirannya full, helpful, less, all, itu ciri-ciri kata sifat. Ish, os, each, itu akhiran-akhiran kata sifat. Why, kemudian can be, ly, ive, able, ant, ini ciri-ciri kata sifat. Ada juga awalan yang menunjukkan kata sifat, contohnya im, in, up, an, il, ir, ya kan? Kemudian yang terakhir adalah adverb. Adverb itu hanya mengenal pola akhiran ly. Kalau ada ly, maka kemungkinan besar dia adalah adverb. Oke, sekarang kita coba dulu ke menganalisa kata ya, kelas kata. Nah, coba nomor 1 tentukan dulu kelas kata apa itu. Ini, akhiran FY kira-kira kelas kata apa itu? Ciri-ciri kelas kata apa? Ciri-ciri kelas kata verb ya. FY, verb. Kemudian ly, ciri-ciri kelas kata apa itu? Adverb ya. Oke. Kemudian ion, ciri-ciri kelas kata apa? Noun. Kemudian ada full, kata sifat. Kemudian nc. Ciri-ciri kelas kata noun. Kemudian ly, adverb, meant, ciri-ciri noun. Ly, adverb. Is, ciri-ciri verb. Ent, kata sifat. Kemudian iv, kira-kira ciri-ciri apa itu? Kelas kata apa? Adjektif ya. Kemudian is, verb. Ion, noun. Kemudian nc, noun juga. Ent sama dengan yang ini, berarti adjektif. Ly lagi guys, itu adalah adverb. Full, beautiful, harmful itu kata sifat. Ion itu kata benda. Kemudian ly lagi-lagi adverb. Kemudian is adalah verb. Ya, kalau teman-teman sudah mulai tahu ciri-ciri kelas kata, maka coba kita lihat untuk materi paralel. Nah, teman-teman udah tahu ya kelas-kelas kata. Sekarang kita coba ke paralelnya. Nah, untuk paralel, berarti Anda harus menggunakan pola kata yang sama. Nah, yang menyebabkan pola paralel, setidaknya teman-teman ada dua. Yang pertama, kalau teman-teman menemukan kata coordinate paralel, coordinate, bukan coordinate connector ya, coordinate paralel itu seperti or, and, but.
maka ini digunakan pola paralel atau kata yang sejenis. Anggaplah nih, I am a teacher and singing. Contoh. Nah, pasti ini sudah salah. Kenapa? Karena kata sebelumnya ini benda. Berarti usahakan juga setelah N juga benda. Apalagi ini terkait dengan benda yang berupa profesi. Maka carilah juga kata yang berupa benda yang merujuk kepada profesi. Jadi nanti kalau dapat di soal written expression, ada kata yang digaris sebelum N or but, bisa jadi dia salah. Kenapa? Karena kata yang digaris sebelum N tidak sinkron dengan kata setelah N. Karena jangan sampai kata setelah N itu tidak digaris, maka itu patokannya. Kata yang tidak digaris setelah N itu yang jadi patokan untuk mengidentifikasi kata sebelum N, apakah sejenis atau tidak. Atau sebaliknya, ada kata setelah or and but yang digaris. Maka bisa jadi kata itu tidak sinkron atau tidak paralel dengan kata sebelum or and but. Seperti itu. Jadi cara menganalisanya mudah karena Anda langsung lihat kata sebelum atau setelah or and but. Jangan sampai salah satu posisi itu yang digaris. Oke. Yang kedua adalah pair paralel. Pair berarti berpasangan. Contohnya, not only, apa yang ada setelah not only harus sama setelah but also. Ini pasangan ya, not only but also. Yang terjadi biasanya di ITP adalah dia menggunakan not only, tapi pasangannya bukan but also. Anggaplah yang ada and also, itu tetap harus salah. Yang benar adalah but also, bukan and also. Yang kedua adalah either, pasangannya adalah or. Sama juga ya, ini berlaku setelah either. Kalau anggaplah di sini benda, maka setelah or juga harus benda. Kemudian neither berpasangan dengan nor. Dan yang terakhir, both berpasangan dengan and. Ya, jadi yang biasa bermasalah untuk pair paralel ini adalah bukan pasangannya. Anggaplah or yang digaris. Ternyata bukan either di depannya, yang ada neither. Berarti or-nya harus ganti menjadi nor. Seperti itu. Atau kalau kedua-duanya sudah oke, maka bisa jadi kata yang ada di sini tidak paralel dengan kata setelah pasangannya. Itu kira-kira teman-teman. Kita coba lihat dulu correct incorrect. Nah, di sini. Nomor 1. Ada kata N. Nah, ada kata setelah sebelumnya. Di antara 3 kata ini apakah sudah paralel atau tidak? Sudah sejenis atau tidak? Ternyata tidak ya. Karena di sini ada ing sudah paralel dengan drilling. Ini yang beda. Ya. Harusnya grinding. Maka jawabannya incorrect. Lanjut nomor 2. Ada lagi kata N. Coba cek ini apakah semua akhiran-akhiran ini menunjukkan akhiran yang merujuk kepada kelas kata yang sama. Nature, ure, berarti dia benda. Or benda. Why benda. Why benda, berarti sudah correct. 3. Lagi-lagi ada kata N. Financial, commercial, industry. Ini why ini identik dengan noun. Al itu kata sifat. Berarti ada yang berbeda, ada yang tidak paralel. Maka jawabannya incorrect. Nomor 4, ada lagi kata N. Harness, noun. TH, noun.
Ance juga noun. Berarti sudah oke. Jawabannya correct. Coba nomor 5. Ada N lagi. Al, adjective. Os, adjective. Why, ini noun. Berarti ada yang berbeda. Maka kalau itu jawabannya, karena tidak paralel, adalah incorrect. Nomor 6. Ada N, ing. Nah, ini yang berbeda. Incorrect. 7. Ada not only, tapi pasangannya and also. Yang harus benar adalah but also. Incorrect. Berikutnya 8. Either berpasangan dengan or. Sudah aman. Coba kata setelah either ada preposisi objek, setelah or preposisi objek. Maka sama polanya. Correct. 9 ada neither, pasangannya nor. Ada benda, di sini juga ada benda. Berarti sudah aman. 10 ada either, pasangannya dengan and. Itu nggak bisa. Either itu pasangannya or atau both berpasangan dengan and. Maka jawabannya incorrect. Aman ya untuk materi paralel. Sekarang ada pertanyaan sebelum lanjut ke soal dalam bentuk Google Form. Enggak ada? Oke, berarti waktunya untuk latihan dalam bentuk Google Form. Wait a minute.
Oke, nomor satu, di antara 4 kata yang digaris, ternyata ada kata ganti. Ini bisa Anda analisa. Apakah kata ganti ini sudah benar posisinya, atau sudah benar dia merujuk ke kata benda dalam segi jumlahnya sudah benar, atau jenis kelaminnya sudah oke. Nah, ternyata ini kan N ada komanya. Berarti N ini dianggap sebagai konektor. Sebelum N ada subjek verb, setelah N harus ada subjek verb lagi. Ternyata it di sini disandingkan dengan kata benda. Ini sama aja kalau subjeknya double. Maka nggak usah menggunakan it. Berikutnya, dua. Nah, di antara 4 kata yang digaris ada kata ganti. Dan dia merupakan kata ganti subjek. Subjek digunakan umumnya di awal kalimat atau setelah konektor. Ini posisinya setelah verb. Harusnya yang digunakan adalah objek. Oke. 3, ada once, ada mainly, ada there, ada means of. Ternyata dari kata there diikuti benda, jadi fungsinya sudah oke. Tapi yang dimaksud di sini place among the most highly regarded itu merujuk kepada bicycle. Yang mana bicycle ini tidak digaris dan jumlahnya 1. Berarti gunakan kata ganti adjektif yang merujuk kepada benda yang 1. Berarti bukan there yang digunakan, it's. Berikutnya 4. Ada numerous, ada non, violinist, ada it's, ada training. Lagi-lagi ada kata ganti. Jadi ini dulu yang harus Anda analisa. Kenapa? Karena ini yang sudah Anda pelajari kan. Dari segi fungsinya sudah benar. Adjektif bertemu professional training. Ada adjektif, ada benda. Sekarang pertanyaannya, yang memiliki professional training ini merujuk kepada violinist. Yang notabene violinist ini jumlahnya lebih dari 1, plural. Sedangkan it's merujuk kepada benda yang jumlahnya tunggal. Sudah selesai. Ganti aja menjadi there. Ya. Ini untuk mencari koreksi jawabannya. Tapi kalau Anda di ITP cukup menemukan ketidaksesuaian itu sudah cukup. Nah, berarti langsung yang salah adalah 5. Ya, pasti yang salah he develop. Kenapa? Penggunaan konektor who setelah subjek itu langsung verb. Nggak usah lagi ada subjek. 6. Ada they live, ada below, ada in the, ada can penetrate. Ternyata yang salah adalah they live. Kenapa? Ini ada 2 koma, guys. Nah, subjeknya animals sudah lengkap dan tidak menggunakan garis. Otomatis dia sudah benar. Kalau gitu langsung verb aja harusnya. Nggak usah lagi ada they di situ. Lanjut 7. Transport. Jadi Anda fokus ke kata yang digaris dulu. Throughout, it, he roll, in. Jadi Anda fokus ke kata yang pernah Anda pelajari. Di antara 4 kata yang digaris. Ternyata yang pernah Anda pelajari it. Ya, it play. Dari segi posisi sudah benar. Dia subjek, konektor, ada verb. Pertanyaannya, it ini merujuk kemana? Yang dimaksud play a key role itu merujuk kepada yang ini. Ternyata jumlahnya jamak. Harusnya kata ganti ini juga diganti menjadi jamak. Berarti menggunakan they. Jadi jangan anggap bahwa they ini hanya untuk orang. Intinya penggunaan they untuk benda. Baik itu orang maupun bukan orang. Selama jumlahnya itu jamak. Berikutnya 8. Ini balik aja ya. Was known for her. Ini pola pasif. To be verb 3, preposisi dulu. Kemudian objek. Maka ini tukar aja posisinya. 9. Ultimately, the energy all living them. Nah, them. Ini objek.
Ini preposisi karena nggak ada komanya ya. Berarti for ini bukan dianggap sebagai konektor. Nah, kalau beberapa ada rangkaian kata setelah preposisi, berarti ini yang paling di belakang dianggap benda. Maka ini jangan gunakan benda juga, dia akan jadi double benda, double object. Makanya di sini ganti menjadi their atau its ya. Their atau its. Tapi merujuk kepada organism. Di their merujuk pada yang dimaksud dengan survival ya, kelangsungan hidup organisme. Makanya merujuk kepada benda yang jamak. Their, adjektif, bukan objek. Lanjut 10. Which has been found. Nah, ini sama dengan soal sebelumnya. From, preposisi. Ini sudah ada source, dia sebagai objek. Olehnya itu, it ini juga objek, double objek. Agar tidak jadi double objek, ini ganti menjadi kata sifat. Its source. 11. Ada comes from, the cities, those that, theirs. Tadi dipelajari posesif pronoun itu nggak boleh ada benda. Ini bendanya ada, tidak digaris. Berarti tidak mungkin lives yang disalahkan, tapi disalahkan theirs-nya. Ganti menjadi adjective. Their without s. 12. Their sudah benar dari segi function, ada bendanya. Ini adjective. Tapi yang punya komik merujuk kepada Superman. Yang notabene jumlahnya 1 berjenis kelamin laki-laki. Makanya harusnya his. 13. Jelas sekali them, objek, padahal di sini konektor. Ada verb. Berarti ganti menjadi subjek. Konektor subject verb. 14. Ada an official him, sama dengan soal sebelumnya. But, dianggap konektor. Ed diikuti objek berarti dia verb. Maka di sini ganti menjadi subjek. Dan yang terakhir, sama dengan soal sebelumnya. Ini his apa di sini? Ya. Berarti harusnya ganti menjadi subjek karena di sini ada verb, plus-nya dianggap sebagai konektor. Oke. Jadi seperti inilah teman-teman soal yang terkait dengan kata ganti. Nah, setelah kelas kami akan kirimkan juga link untuk materi paralel. Ada tanggapan? Nah, besok usahakan teman-teman hadir lagi. Kita akan coba bahas mengenai subject verb agreement. Kemudian kita coba bahas adjective adverb kalau masih ada waktu. Ya. Oke, kita usahakan 2 materi dalam sehari. Kita bisa manfaatkan di akhir-akhir meeting untuk praktis soal. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup dulu teman-teman. Dan saya sangat apresiasi teman-teman hadir secara live. Mudah-mudahan menambah wawasan teman-teman dan semakin lincah dalam menganalisa mana kata yang salah di antara kata yang digaris. Saya kira cukup. Sehat selalu and see you tomorrow and goodbye.